Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Waalaikumsalam. Ya, suara saya kedengaran dengan baik. Terdengar, Pak. Terdengar baik, Pak. Pak. Kedengaran, Pak. Kita bisa mulai diskusi topik 4 mengenai peranan penyuluhan. Intinya bahwa ya penyuluh itu melakukan peranan yang mana, ya, terutama terkait dengan peranan 1, 2, 3, 4. Maka perlu memperhatikan 3 kondisi, ya, atau variabel yang menunjukkan yaitu pertama adalah bagaimana sistem sosial petaninya, ya. Petaninya tradisional atau sudah mulai berkembang atau sudah maju, ya. Sistem pertaniannya bicara subsisten atau untuk sudah mulai orientasi pasar atau bahkan sudah penghasil. Nah, tergantung komoditasnya juga. Itu tergantung orientasi petaninya. Dan yang ketiga adalah ketersediaan syarat pokok pembangunan pertanian. Ya, 5 syarat pokok pembangunan pertanian menurut Moser. Ya. Jadi apakah belum tersedia, sudah tersedia sebagian, atau sudah tersedia secara memadai atau keseluruhan. Ya. Nah, itu adalah 3 kondisi yang menentukan penyuluh nanti harus melakukan peranan yang mana, ya, ketika mau melakukan penyuluhan, ya, ketika mau memulai. Nah, itu nanti di dalam perencanaan program akan dibahas, ya, perlu ini dari menganalisis, ya, analisis atau identifikasi, ya, kondisi masyarakatnya, situasi masalah yang dihadapi oleh tani dan sebagainya, pertanian, ya. Nah, itu sebagai pengantar. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Saya izin bertanya, boleh Bapak? Ya. Berdasarkan video yang saya tonton dari course yang di YouTube itu, Pak, definisi pembangunan disebutkan bahwa merupakan suatu proses terencana oleh pemerintah untuk mencapai standar kehidupan yang lebih baik. Nah, pertanyaan saya, Pak, seandainya proses perencanaan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak non pemerintah, dan itu disebut sebagai apa ya, Pak? Terima kasih. Ya, awalnya memang atau yang dominan, ya, itu memang pembangunan itu ya memang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ya sekarang memang banyak pihak-pihak yang ikut, ya, berpartisipasi, ya, mengisi kegiatan tadi, pembangunan tadi, ya, dalam rangka melengkapi, ya, karena juga tugas pemerintah juga relatif terbatas kemampuannya, dan ini ada juga pihak-pihak yang memang punya kemampuan, ya, untuk menggait donasi, ya, dalam rangka melaksanakan kegiatan di masyarakat, ya, untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Mungkin Anda sudah pernah dengar yang baru saja di industri mumpuni, ya. Pernah dengar nama itu? Baru saja dinobatkan sebagai salah satu dari 500 muslim, ya, yang berpengaruh di dunia. Wanita muslim yang berpengaruh di dunia, ya. Itu punya kegiatan terutama terkait dengan mikrohidro, ya. Jadi penyediaan listrik di desa-desa yang relatif terpencil, yang tidak dijangkau atau sebelum-sebelumnya belum terjangkau oleh PLN.
mikrohidro dengan memanfaatkan aliran air. Ya. Air itu bisa di sungai, bisa di selokan yang didesain, kemudian bisa membuat aliran airnya bisa menjadi lebih cepat. Tri mumpuni, ya. Dipanggil mumpuni, itu jadi alumni IPB, alumni PKP sekarang katanya. Anda sebagai juniornya. Jadi itu, jadi pembangunan memang ya sebagai kewajibannya pemerintah sebenarnya, kan? Dan dominan pemerintah mestinya dominan berperan, ya, untuk menjaga masyarakat. Kira itu. Jadi Berarti Bapak kalau misal dalam suatu kegiatan tersebut atau proses tersebut awalnya tidak ada campur tangan pemerintah, nanti perlahan-lahan pasti akan ada ini apa ya, ada bantuan-bantuan dari pemerintah seperti itu mungkin Pak? saya kan Pak, sebenarnya kan kelihatannya yang mengerjakan swasta, tapi sebenarnya misalnya dananya dari pemerintah. So, ya memang ada juga yang mendapat donatur dari pihak apa istilahnya, non pemerintah. Tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan, ya perusahaan-perusahaan ada kegiatan di masyarakat, itu karena memang mereka dalam undang-undang perseroan terbatas, misalnya diwajibkan oleh pemerintah ya untuk melakukan kegiatan community development. Oh, berarti kalau misal dalam satu ya, berarti sebenarnya pemerintah itu punya kewajiban untuk mendukung ya Pak. Misal maksud saya mendukung proses-proses yang dia itu progresif terus ada benefit juga untuk masyarakat umum gitu Pak. Kalau misal tidak memberi dukungan berarti bisa dianggap itu sebuah kekurangan atau kelalaian seperti itu ya Pak. Ya, kan pemerintah ini sudah memungut pajak ya, pajak dari masyarakat dan pajak hasil pengelolaan sumber daya alam ya, yang secara undang-undang dasar misalnya dinyatakan dikuasai oleh negara. Kuasa itu kan harusnya dikelola sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat. Baik Pak. Bangun jalan itu ya mestinya pemerintah kewajibannya dari hasil pajak. Kalau sekarang terlalu banyak bangun jalan tol malah kan harusnya kan jalan arteri yang dibangun prioritasnya. Oh ya Pak, baik Pak, sangat jelas. Terima kasih Pak. Kan berikutnya. Punten Pak, saya izin bertanya. Ya. Terkait syarat pokok pembangunan pertanian itu kan ada 5 ya Pak. Saya masih kurang paham untuk yang perangsang produksi bagi petani itu seperti apa Pak, boleh dijelaskan contohnya? Terima kasih. Yang perangsang, ya, intinya kan sebagai insentif produksi ya. Jadi supaya petani bersedia melakukan produksi itu. Nah, ada insentif. Insentifnya adalah berupa misalnya keringanan, ya, keringanan terkait dengan nanti atau di sini teknologi ya, yang teknologi yang berubah tadi. Nah, teknologi kan bisa jadi kan harganya mahal. Ya. Nah, misalnya pemerintah memberikan harga subsidi. Ya. Kita ada subsidi pupuk untuk petani padi, hortikultur ya. Itu termasuk perangsang produksi. Jadi dari sisi supaya sarana produksi pertanian itu harganya lebih terjangkau oleh petani. Dari sisi produksi, maka produksi yang dihasilkan oleh petani itu perlu diberi perlindungan harga ya, supaya tidak jatuh.
Mungkin sekarang apa yang lagi rame harga jatuh? Yang pada mendengarkan. Cabai Bu, cabai Pak. Hah? Cabai. Oke. Apalagi? Telur, ya. Harga telur katanya jatuh. Nah, di daerah mana cabai yang kemudian oleh dinas dibeli, ya, dengan harga yang lebih tinggi supaya petaninya nggak rugi. Nah, dalam kaitan dengan gabah, kan pemerintah juga menetapkan harga dasar gabah. Ya. Harga dasar gabah, jadi ketika panen, harga gabah petani itu terlindungi. Ya. Jadi tidak boleh misalnya membeli di bawah itu. Nah, tapi ketika tengkulak tetap membeli di bawah harga dasar gabah tadi, nah, dulu ada mandat kepada Bulog, ya, Bulog untuk menyerap gabah petani dengan membeli minimal sesuai dengan harga dasar gabah yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi Bulog dulu punya misi, ya, untuk menyerap gabah petani dengan membeli sesuai dengan harga dasar, ya, supaya petani tidak terlalu rugi, tidak rugi. Contoh, kemudian kalau terkait dengan kredit, ya, di sini kan ada kredit, ya. Nomor dua, jadi misalnya perangsang produksinya adalah ya memberi insentif, ya, skim khusus kredit, ya, kepada misalnya kalau di sini petani atau di UMKM, gitu ya. Sekarang di UMKM ada apa terkait dengan COVID ini? Coba, ayo. Nah, terkait dengan UMKM dalam kaitannya dengan pandemi COVID ini apa? Ada apa? Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Kan ada program bantuan, kan, permodalan. Ya, ya, coba cari informasi. Nah, itu adalah bagian dari perangsang produksi. Ya. Kalau di petani tadi subsidi harga sarana produksi pertanian dan alsintan atau juga yang lebih ini lagi bantuan, ya, misalnya bantuan traktor, ya, bantuan alat pemanen tadi. Nah, di beberapa daerah misalnya di Kabupaten Mesuji, Lampung, ya kan, bantuan mesin pemanen padi gabah, kan itu digunakan di sana karena jumlah jumlah petaninya kan juga relatif terbatas, ya, dan penduduknya tidak sebanyak di Pulau Jawa. Ya, di Pulau Jawa sendiri juga kadang-kadang seperti di jalur Pantura, Bekasi, Kerawang, Subang, Indramayu juga pada saat musim panen itu juga mengalami kekurangan tenaga kerja pemanen. Itu perangsang produksi bagi petani. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Ya, sebenarnya perangsang produksi yang lain sebenarnya dalam tataran yang lebih luas, ya, pemerintah misalnya menerapkan bea impor yang agak tinggi kepada produk-produk pertanian yang impor, ya. Jadi dengan dilindungi melalui bea impor tadi, kan harga harga hasil pertanian yang diimpor
misalnya apakah beras dari Thailand, beras dari Vietnam, gitu ya, maka harganya di sini bersaing. Kalau tidak dipakai bea impor, ya, dalam jumlah tertentu, maka harga harga beras Vietnam, Thailand sampai ke Indonesia itu harganya bisa lebih murah dari harga beras Indonesia. Itu contohnya. Silakan berikutnya. Bapak izin bertanya. Yuk. Kan di video tadi dijelasin yang syarat-syarat pelancar pembangunan pertanian itu kan ada 5 poin kan Pak. Nah di poin keempat itu ada intensifikasi dan ekstensifikasi petani atau peningkatan indeks penanaman dan perluasan lahan pertanian. Nah pertanyaan saya gini Pak, apakah ada cara lain selain dari perluasan lahan pertanian? Karena kalau dipikir-pikir lahan yang ada di Indonesia ini semakin berkurang gitu, Pak. Apakah ada cara lain selain perluasan lahan pertanian gitu, Pak? Makasih. Ya, pilihannya kan memang antara ekstensifikasi dan intensifikasi kan. Kalau intensifikasi kan tadi misalnya peningkatan indeks penanaman, ya, IP 200 menjadi IP 300. Ya. Paham nggak indeks penanaman? Jumlah yang ditingkatkan bukan, Pak? Ya, apanya? Dari segi produksi bukan? Indeks penanaman itu jadi kalau IP 200 itu berarti setahun tanam 2 kali. Ya. Nah, kalau ditingkatkan menjadi IP 300 jadi setahun bisa tanam 3 kali. Misalnya tadinya padi-padi, sekarang padi-padi palawija. Ya. Tadinya padi palawija, sekarang ditambah menjadi padi palawija. Palawija itu apa saja? Kedelai, jagung, ya, palawija, kacang hijau, itu masuk di situ. Jadi setelah tanam padi, kemudian tanam kedelai, kan kedelai umurnya lebih pendek, gitu ya. Nah itu salah satu dari intensifikasi. Ya. Intensifikasi yang lain kan ada tumpang sari. Ya. Di tanaman di daerah petani sayuran di dataran tinggi ya banyak melakukan kegiatan tumpang sari. Jadi ada waktu tanam-tanam, misalnya dalam satu lahan yang sama ditanam apa dulu. Nah, selang mungkin seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu berikutnya, sebulan berikutnya tanaman yang lama masih ada, di sebelahnya tanami lagi tanaman yang lain. Ya. Dan nanti tanaman yang pertama sudah panen, tanaman yang kedua bisa. Jadi tidak full tadi IP 200-300, tapi jadinya kan terus ya. Karena dalam satuan waktu yang sama ditanami dengan 2 atau lebih jenis tanaman yang masa panennya berbeda. Sehingga kemudian jumlah panennya bisa menjadi lebih sering. Contoh. Nah, di yang lainnya adalah misalnya mina padi. Ya. Kalau petani mungkin selama ini misalnya yang petani sawah nanamnya padi. Ya. Dan diperkenalkan mina padi. Di antara di bawah tegakan tanaman padi juga ditebarkan ikan ya, untuk pembesaran. Ikan yang pembesarannya hanya 2 atau 3 bulan saja.
Jadi beli yang ukuran berapa ini? Lebarnya 5 cm, nanti setelah 3 bulan bisa menjadi 10 cm. Ya. Itu aja. Mina padi. Ya. Atau yang ini long yam. Ya. Balong ayam. Di atasnya adalah peternakan ayam, di bawahnya adalah peternakan ikan. Ya. Jadi sisa-sisa makanan dari ayam yang jatuh itu dimakan oleh ikan. Jadi dalam lahan yang sama, kemudian lebih intensif. Atau pertanian yang sekarang apa? Yang urban farming, ya. Kan ada hortikultur, ya. Hortikultur. Jadi tanaman bertingkat, ya. Hortikultur. Nah, itu termasuk intensifikasi. Ekstensifikasi masih dimungkinkan di luar Jawa, ya. Tapi tanahnya perlu proses yang agak panjang dan kemudian perlu biaya yang relatif lebih besar dibanding yang di Jawa. Mungkin akan ada yang bekas tanah gambut, ya. Nah, yang tanah gambut itu ya mungkin pada panen pertama tidak terlalu berhasil, gitu ya, karena masih airnya masih ada bau-bau apa ya? Ada kayak airnya agak mengkilat kayak minyak gitu ya dari gambut. Nah, bagi tanaman padi itu kan kurang cocok. Itu perlu dinetralisir dulu, ya. Yang jadi masih dimungkinkan pembukaan sawah di luar Jawa. Mungkin salah satu pernyataan Bupati Merauke mungkin 5-6 tahun yang lalu, ya, di Bogor, ya, di IPB, dalam acara IPB, dan saya hadir. Karena ya Bupati Merauke siap menyediakan lahan berapa waktu itu dikatakannya 2 juta hektar, ya, untuk penanaman padi di wilayah kabupatennya. Kabupaten Merauke, ya, 2 juta hektar. Kabupaten Bogor itu hanya 290.000 hektar luasnya. Tapi Kabupaten Merauke menyiapkan 2 juta hektar. Nah, itu baru satu kabupaten, ya. Nah, Merauke itu di mana? Papua, ya, bagian selatan. Provinsi Papua bagian selatan. Nah, sebenarnya Merauke itu sejak zaman Belanda, ya, tahun 30-an sampai akhir tahun 50-an kan itu masih Belanda, ya, Papua. Kan Papua baru masuk Indonesia tahun 62, ya. Itu menjadi daerah penghasil beras, ya, terbaik di wilayah Pasifik. Jadi menjadi pengekspor beras katanya. Tuh, ya. Jadi ekstensifikasi. Nah, yang memang berbasis lahan gambut memang perlu ada waktu, ya. Perlu ada waktu, ya, seperti pertanian konvensional beralih ke pertanian organik, tidak langsung jadi, ya. Ada waktu di mana terjadi penurunan produksi baru kemudian meningkat lagi. Kemudian bisa, kalau udah normal, bisa lebih tinggi dari pertanian konvensional, ya, yang memakai pupuk, pabrik, dan pestisida pabrik. Ekstensifikasi. Ya. Yang saya lihat di Kabupaten Siak, ya, panen pertama itu ada pembukaan lahan baru 50 hektar di salah satu desa, ya. Jadi
yaitu produksinya memang tidak terlalu tinggi, hanya 4 ton per hektar gitu ya, 3,5 sampai 4 ton per hektar. Padahal kan varietas itu normalnya adalah menghasilkan 7 sampai 8 ton per hektar. Baik, gitu. Apa tadi yang nanya? Enggak, jelas? Bapak. Jelas, Pak. Jadi di antara dua itu, antara intensifikasi dan ekstensifikasi itu bisa kita pilih salah satu sesuai dengan ketersediaan atau yang dapat kita lakukan di tempat kita ya, Pak. Sesuai kondisi. Secara nasional ya dua-duanya dilakukan. Ya. Oke, baik, Pak. Nah, Terima kasih. intensifikasinya di mana, ekstensifikasinya di mana. Oke, berikutnya silakan. Pak, saya izin tanya Ya. berkaitan dengan ini yang kredit produksi ini, tadi itu kredit produksi juga bisa jadi salah satu bagian dari perangsang produksi bagi petani ya, Pak? Perangsangnya itu skim khususnya ya, bukan soal kreditnya. Tahu skim khusus? Oh, Khusus kurang itu tahu, Pak. biasanya terkait dengan tingkat bunganya, ya. Misalnya kalau kredit umum bunganya 10%, maka kredit pertanian misalnya diberi bunganya 6% atau 7% gitu. Itu baru masuk perangsang produksi. Nah, kalau kredit produksi ini ya pokoknya istilahnya kan disediakan ya kredit, adanya kredit pertanian. Kalau di sini masih pengertiannya bunga bersaing. Kan pihak bank kan biasanya memberikan kredit kepada usaha mana saja kan dengan bunga yang sama misalnya. Tapi dengan kebijakan pemerintah ya tadi di dalam syarat pokok perlu ada skim khusus misalnya untuk kredit usaha tani diberi bunga yang lebih rendah, sistem pengembalian tidak tiap bulan kan kalau di bank kan kita harus nyicil tiap bulan misalnya kan, tapi misalnya di pertanian dibuat kebijakan oleh pemerintah sistem pembayarannya misalnya tidak tiap bulan tapi hanya waktu panen saja kan? untuk yang panennya tidak rutin ya. Tapi kalau di kelapa sawit misalnya kan panennya relatif rutin 2 minggu sekali ya. Kakao kalau panen pakai metode panen sering itu kan juga 2 minggu sekali panen. Jadi setiap bulan kan sebenarnya menghasilkan. Ya. Kelapa tiap bulan kan. Kelapa sawit 2 minggu sekali biasanya. Kalau kelapa sebulan sekali. Kakao tadi 2 minggu sekali kalau kita menggunakan metode panen sering. Metodenya. Nah, pemerintah ya sini menyediakan kredit ya karena pengelolaan usaha tani itu memerlukan modal yang cukup besar. Karena tadi untuk membeli sarana produksi pertanian tadi pupuk, obat-obatan, benih atau bibit ya, untuk pengolahan lahan terutama itu ya. Dapat tadi gimana? Iya, Pak, bisa dipahami. Terima kasih, Pak. Membedakannya tadi di sini itu kreditnya saja ya KUT tapi misalnya dengan harga yang relatif sama sistemnya bunganya dengan kredit di tempat lain UMKM, kredit untuk pabrik gitu ya.
kredit untuk industri gitu sama. Nah, memang seperti kalau nggak salah di Thailand ada bank yang khusus ya menangani kredit produksi pertanian. Nah, kita dulu BRI yang lebih banyak berinteraksi dengan petani, ya. Tapi kemudian sepertinya setelah ini BRI kemudian mulai beralih, mulai meninggalkan petani dan lebih ke kredit-kredit besar pertanian. Ya. Ya. Dan juga kalau pemerintah tidak punya kebijakan untuk mendorong salah satu bank BUMN kita untuk mengurusi pertanian, ya juga. Ya memang mengurusi kredit pertanian petani rakyat, ya itu kan memang lebih rumit, kecil-kecil banyak, ya kan lebih gampang berurusan dengan perusahaan pertanian, misalnya di perusahaan perkebunan sawit, ya punya perusahaan swasta, perusahaan dengan satu orang. Di desa kalau pertanian padi kan bisa aja berurusan dengan ratusan orang dengan jumlah kredit yang lebih kecil, ya. Maka harus ada kebijakan khusus dari pemerintah. Oke, siapa berikutnya? Terkait peranan penyuluhan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya, Pak. Yuk. Tadi pada video PPT Benerasi disampaikan bahwa peranan penyuluhan yang nomor 6 itu kan sebagai peranan pemerintah juga. Peranan yang sebagai untuk seperti menagih kredit usaha tani juga. Tapi tadi disampaikan bahwa peranan ini seperti bertolak belakang dengan peranan penyuluh untuk pendekatan kepada masyarakat. Karena biasanya kalau hal-hal yang menyinggung tentang tagih menagih itu biasanya kan membuat kurang akrab dengan masyarakat gitu kan ya, Pak? Ya. Nah, saya izin bertanya, berarti peranan penyuluhan nomor 6 ini kurang efektif untuk dilaksanakan dalam penyuluhan itu sendiri ya, Pak? Atau bagaimana? Terima kasih. Oke, sebenarnya peranan murni yang perlu dikerjakan oleh penyuluh sesuai dengan kondisi masyarakatnya, kondisi pertaniannya, kondisi tadi yang ketiga apa? Ketersediaan syarat pokok pembangunan pertanian itu hanya yang 1-4, ya, yang murni. Nah, nomor 5 ini kan titipan pemerintah, ya, karena ada program khusus pemerintah, ya punya program secara umum peningkatan produksi, ya untuk komoditas tertentu dalam rangka ya untuk memenuhi kepentingan pemerintah, terutama kepentingan pemerintah ya dalam rangka misalnya memenuhi pangan masyarakat, ya. Ya mungkin saya sekalian 5 dan 6 ya. Jadi ya misalnya ya kita kan memang kita masih punya masalah misalnya tentang memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras misalnya di masyarakat, maka pemerintah punya kebijakan untuk meningkatkan produksi beras, ya. Maka berbagai kegiatan dilakukan, ya pembangunan irigasi, pembangunan waduk baru, bendungan baru dan sebagainya. Nah, yang terkait dengan penyuluh, ya penyuluh itu diberi tugas untuk menjelaskan ya program-program pemerintah tadi, mendidik petaninya supaya bisa menerapkan teknologinya, ya, ya termasuk tadi tandur jajar legowo, ya legowo super, penggunaan mesin pemanen, ya, dan sebagainya itu perlu diajarkan kepada petani. Nah, supaya petani bisa menerapkan.
Nah, hasilnya diharapkan nanti kan produksi beras misalnya meningkat ya. Di samping pemerintah punya kegiatan lain tadi memperbaiki saluran irigasi, ya, membuat bendungan-bendungan baru, menemukan varietas-varietas baru, ya, yang lebih unggul dan sebagainya. Nah, varietas baru itu perlu diajarkan kepada petani supaya petani mau menerapkan. Nah, apa bedanya yang ya nomor 1, 2, 3, 4 itu juga dalam rangka meningkatkan produksi kan, tapi tidak nah, 1, 2, 3, 4 itu bisa meningkatkan produksi tapi dikaitkan dengan potensi yang unggul di daerah tersebut. Nah, kalau nomor 5 kan ini sudah ditetapkan dan daerah mana yang perlu ya program itu. Ya kalau beras mungkin di seluruh Indonesia programnya sama ya. Tapi misalnya adalah dulu pernah pemerintah punya kebijakan ya untuk supaya kebutuhan gula ya, gula pasir itu bisa dipenuhi dalam negeri, maka pemerintah ya yang saya ingat waktu saya masih kecil zaman Pak Harto itu pemerintah menetapkan daerah-daerah tertentu secara bergiliran ya itu diwajibkan menanam tebu ya. Padahal petani di situ sebelumnya tidak mengenal tanaman tebu ya. Tapi secara bergiliran berapa tahun gitu ya itu ada kewajiban daerahnya sawahnya yang masuk wilayah itu ditanami tebu ya, program pemerintah. Itu adalah peranan yang nomor 5. Nah, yang nomor 6, ya kembalikan tebu tidak semuanya daerah ditanami, tapi gantian. Itu yang namanya, kalau dalam istilah bahasa Jawa namanya gelebagan. Ya. Gelebat itu kan beralih. Jadi 3 tahun, nanti pindah lokasinya. Gitu ya. Nah, yang nomor 6, ini memang umumnya banyak di negara-negara yang sedang berkembang, ya, di mana penyuluh itu adalah PNS, istilah sekarang ya, atau istilah barunya adalah ASN. Ya. ASN itu apa? Aparatur sipil negara, ya, yang digaji oleh pemerintah, sehingga pemerintah merasa mereka bisa didaya gunakan untuk membantu pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang lain. Ya, misalnya di daerah-daerah yang fungsi pemerintahan desanya belum baik, ya misalnya tadi penyuluh bisa ditugasi oleh pemerintah untuk melakukan yang sebenarnya mencatat misalnya kelahiran ya. Nah, di desa itu dan sebagainya. Ya, melakukan kegiatan sensus pertanian, mengumpulkan data-data petaninya gimana, luas pemasanan gimana dan seterusnya itu di sensus pertanian ya. Mungkin nanti kita ada sensus pertanian tahun 2023. Kemudian nah, masalahnya adalah ketika pemerintah menugaskan penyuluh untuk melakukan kegiatan menagih KUT yang macet. Ya. Dulu tahun 90-an, 60-an ya banyak kredit macet KUT ya. Nah, kalau penyuluhnya yang ditugaskan untuk menagih, mestinya itu yang menagih itu pegawai bank ya, BRI waktu itu. Tapi kalau penyuluhnya dilibatkan untuk membantu menagih, kan sebenarnya tugas penyuluh itu harus dekat dengan petani. Nah, kalau petani lagi punya tunggakan KUT, tapi penyuluhnya yang disuruh nagih kan ya bisa. Kemudian petaninya tidak mau lagi ketemu dengan penyuluh kan, takut ditagih. Sehingga kalaupun penyuluh itu mau melakukan kegiatan penyuluhan, petaninya nggak mau datang kan. Itu masalahnya di situ.
Jadi bisa jadi istilahnya pekerjaan ini memang punya potensi kontradiksi dengan pekerjaan penyuluh yang harus dekat dengan petani. Ya, petani akan berusaha menghindar karena nanti sehabis penyuluhan ditagih kreditnya, gitu ya. Saya kira itu. Siapa? Baik Pak, berarti memang peranan yang nomor 6 itu bertolak belakang dengan peranan penyuluh ya? Maksudnya kayak kurang efektif untuk dilaksanakan gitu ya Pak? Tidak semuanya. Ya kalau sensus pertanian gitu ya, membantu pemerintahan desa mencatat kelahiran bayi, mendata ya, atau membantu membuat data tentang tingkat pendidikan penduduk, ya nggak masalah. Gitu. Baik Pak, terima kasih banyak. Hanya kasus menagih KUT karena macet itu yang punya potensi masalah. Baik Pak, terima kasih. Ya, berikutnya. Izin bertanya Pak. Yuk. Terkait pendekatan farmer first yang bagian item organisasi pendukung itu kan yang farmer first itu akar rumput dengan penyebaran lateral itu maksudnya bagaimana ya Pak? Belum begitu paham. Pendekatan. Yang bagian apa itemnya? Yang organisasi pendukung, Pak. Ya, prinsip di farmerisme ini kan intinya mengutamakan petani ya. Jadi secara ini adalah mendidik petani ya. Jadi istilah ada orang yang menyebut mendidik petani, sementara kalau di TOT itu lebih ke mendidik cara bertani. Di ahli yang lain menyebutnya begitu ya. Mendidik petani. Jadi petaninya yang dididik ya. Supaya dia sesuai dengan kemarin filosofinya kan apa, nilai-nilai utamanya adalah pemberdayaan petani ya, supaya petani bisa kemudian mengambil keputusan sendiri dengan keputusan yang terbaik ya berdasarkan situasinya, sehingga bisa mengatasi masalahnya sendiri secara swadaya dan memuaskan. Nah, jadi di sini sifat utamanya adalah sebenarnya penyuluh yang memfasilitasi. Ya. Misalnya di dalam kaitannya dengan menu itu ya artinya apa? Teknologi yang ditawarkan kepada petani itu banyak, bukan hanya satu macam. Ya, kemudian petani memilih, ya misalnya padi, ya varietas padi ya banyak varietas padi yang ditawarkan kepada petani, diberikan informasinya kepada petani sehingga nanti petani silakan saja memilih sendiri ya varietas apa yang ingin ditanam oleh. Nah, di dalam praktek di desa ya yang punya kelompok tani atau yang punya kebiasaan bermusyawarah biasanya petani juga melakukan musyawarah kelompok ya untuk memilih, memutuskan varietas mana yang mau ditanam bersama-sama ya dalam rangka untuk
Misalnya mengatasi masalah hama penyakit. Karena kalau varietasnya macam-macam, ya, umur tanaman padinya kan berbeda. Sehingga misalnya masa kritis dari tanaman itu, ya, dalam siklus tanaman itu juga tidak bersamaan. Sehingga punya potensi hama atau penyakit itu punya makanan yang terus-menerus tersedia. Ya. Masa kritis itu apa misalnya? Ada ketika masa padi mulai keluar, ya, dari kuncup, bulir padi, padi mulai bunting, ya. Jadi daun yang paling atas gembung, kemudian keluar malai, ya, mulai mengisi padinya. Itu namanya adalah sebutan di agronomi adalah matang susu, ya. Jadi kan padi itu mulainya berupa cairan sebelum padat, ya. Jadi berupa cairan. Nah, itu adalah masa kritis dari padi itu untuk hama walang sangit. Ya. Nah, begitu. Kalau walang sangit ada banyak, udah mulai padinya akan disedot cairannya sehingga akan menjadi hampa, ya. Tidak menjadi bulir gabah, ya. Isinya kosong. Nah, kalau umur tanaman beda, beruntun, gitu ya, bergantian berbunganya, maka ya ketersediaan makanan bagi walang sangit akan tersedia terus. Ya, tadi petani memutuskan menanam varietas apa atau kapan memulai tanam sehingga relatif serentak tanamannya, ya. Itu antaranya untuk mencegah hama penyakit. Apa tadi yang kelewat? Apa? Tadi kalau yang PPT di course itu ada organisasi pendukung, Pak, yang akar rumput dengan penyebaran lateral. Itu masih bingung maksudnya itu, Pak. Sini berarti blueprint, ya. Ini blueprint bukan nama learning proses dari Chambers, ya. Jadi organisasi pendukung, ya. Ya akar rumput ya kan organisasi akar rumput itu siapa? Ya, kelompok petani yang sudah ada di desa sebelumnya, ya. Penyebaran lateral itu kan apa? Kebalikannya vertikal apa? Sejajar. Datar gitu, ya. Datar itu artinya dari petani ke petani. Dari petani ke petani lain. Kalau di blueprint kan ini kan organisasi pendukung dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, ya, yang makanya disebut supradesa, kan. Ada tadi sistemnya misalnya bisa saja adalah berupa instruksi, kan, di blueprint. Tapi kalau di sini basisnya adalah penyadaran. Jadi petani harus disadarkan, ya. Disadarkan dulu sehingga kemudian petani dengan kesadaran sendiri mau melakukan, ya. Karena memang petani merasa bahwa apa yang dilakukan itu memang bermanfaat untuk petani, berguna untuk petani, ya. Ya, organisasi akar rumput, ya, organisasinya apa yang ada di masyarakat, bisa kelompok tani, bisa kelompok pengajian, gitu, ya. Kelompok-kelompok yang hidup di masyarakat. Penyebaran lateral jadi tadi menyebar dengan yang sejajar, bukan dari atas ke bawah, gitu, ya.
di blueprint tadi. Bisa, Bang. Tadi apa yang lagi kurang? Baik, Pak. Terima kasih. Ya, berikutnya. Tidak ada. Saya tambahkan, jadi yang peran penyuluhan tadi, faktor-faktornya atau variabel yang mempengaruhi mau melaksanakan peran mana, ya. Jadi 3 hal ini adalah ketika penyuluh belum melakukan penyuluhan, tapi ketika akan melakukan penyuluhan, ya. Ya, kalau sudah melakukan penyuluhan kan mungkin ketersediaan syarat pokoknya jadi sudah ditambahkan oleh penyuluh, gitu ya. Petaninya mungkin sudah berubah belum. Jadi 3 ini harus dipadukan sebetulnya. Di dalam ini kita harus memperhatikan 3 hal ini. Nah, supaya Anda lebih paham harus coba dipahami perkembangannya dari nomor 1, ya. Perkembangan ketiga hal tadi dari nomor 1, nomor 3, nomor 4, ya, kemudian nomor 2. Coba diurutkan dari kiri ke kanan, ya. Jadi nomor 1 menggambarkan kondisi di mana ya dalam istilah lebih ininya bahwa daerah itu belum tersentuh pembangunan. Ya. Sementara di nomor 2 ya daerah itu sudah maju, sudah banyak tersedia, masyarakatnya udah maju juga. 3, 4 adalah peralihan dari 1 dan 2 kondisi. Di antara kondisi 1 dan 2. Yang perlu dipahami, ya. Jadi nanti misalnya di bacaan praktikum di situ, ya. Nah, ketika menganalisis, terutama yang terkait dengan ketersediaan syarat pokok di bacaan, maka Anda perlu menyebutkan yang 5 itu, mana yang sudah ada, mana yang belum. Yang sudah ada apa buktinya, ya. Atau kalau belum ada, apa indikasi ya di dalam bacaan yang menunjukkan bahwa itu belum tersedia. Oke, berikutnya silakan. Silakan. Ada Villa. Yang dari H3 itu mana? William? Ya, Pak. Ya, ada tanyakan?
Belum ada, belum ada Pak. Tiga itu mana? Tadi sinyalnya agak putus-putus Pak. Eh? Sinyalnya agak putus-putus Pak. Sinyalnya siapa? Di sini. H3 itu apa? Manajemen, agribis, Agribisnis Pak. Hamsa, Aulia. Iya, Pak. Ada yang mau tanyakan? Kalau dari saya cukup sih, Pak, untuk saat ini. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan saya. Kamu dari mana? Saya dari Cibubur, Pak. Ya? Bogor. Jauh siapa nih? Mana yang siapa? Halo Oleo? Enggak. Dafa? Halo Dafa? Ya Pak, Ada pertanyaan? sejauh ini dari saya cukup sih Pak. Hana, Nafisa? Audora. Cukup Pak kalau dari saya. Audora dari mana? Dari Bekasi Bapak. Siapa semua ini? Septiawan. Septianto. Ya Pak. Ada pertanyaan? Sejauh ini ada pertanyaan Pak. Dari mana kamu? Asalnya? Saya dari Tangerang Pak. Vidya Restu. Maharani. Iya, Pak. Pertanyaan? Belum ada, Pak. Kalau dari saya cukup. Mana asalnya Vidya? Dari Bogor. Arga Septa. Ya Pak, Ya, ada yang mau ditanyakan? cukup Bapak. Imam Akmal. Imam, ada? Jangan lupa mengisi presensi ya di IPB Mobile. Nah, Tasya. Saya Pak. Maaf. Natasha. Iya Pak. Ada yang mau tanyakan? Sejauh ini belum ada Pak. Dari mana asalnya? Saya dari Tangerang Selatan Pak. Dani Indrawati. Iya, Pak. Dari saya belum ada pertanyaan. Dari mana asalnya? Ya, jauh nggak tahu ini jawaban. Leoni Sitompul. Ya, Pak. Tanyakan? Dari saya cukup, Pak. Leoni dari mana? Dari Riau, Pak. Riau. Iya, Pak. Oh, dari mananya? Saya di Kabupaten Pelalawan ya, Pak. Pelalawan itu pemekaran Kampar ya? Bukan, Pak.
Pemekaran dari mana? Kalau pahlawan emang udah pahlawan gitu Pak dari awal. Kamu nggak tahu ya. Kan sebelum tahun 2000 Kabupaten di Riau kan cuma Kepulauan Riau, Bengkalis, Kampar, sama Indragiri Diri Hulu, Indragiri Hilir, sama Rokan. Pelalawan belum ada. Kabupaten Siak belum ada. Kabupaten apalagi? Ada 3 pulau itu laut dari Pelalawan keluar. Meranti belum ada. Oke, kalau nggak ada waktunya sudah habis. Sudah cukup?